Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi semangat namun sebelah beriki. Napa kudu betul nggih kula aturaken yang menjawab salam dengan semangat tak tungake sing duwe utang indang lunas. Sing duwe hajate ingkang kesampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi ma'lumillah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qulna rasulul hadirin hadirat wa ra'an ulama wa qiyai qiyai sesepuh Kesatuan yang kami muliakan, wabil khusus orang tua kami Kiai Slametul Rahim serta Bunyai Ibunda Sudiarti yang kami muliakan. Semoga beliau berdua diberi umur panjang dan juga diberi kesehatan supaya di dalam membimbing masalah agama kita bisa istiqomah dan kita bisa tahu hukum mana yang hak dan yang batil. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tinari beserta dengan perangkatnya dan juga Bapak BPD. Luar biasa sekali Bapak Kepala Desa pakai baju banser itu luar biasa sekali bagi kami, kaget saya. Sekali-kali buat jeruk seketik buat nomor ya Pak, izin buat jeruk Pak. Menurut kami saya kaget bisa ternyata pakai baju banser luar biasa, berarti menunjukkan kepemimpinan beliau itu sangat menyeluruh dan ibaratnya bisa mengayomi ke masyarakat mana yang sekiranya bagi masyarakat itu penting dan dapat berpengaruh, beliau langsung ambil bagian. Bahkan tadi kalau masalah Bapak Desa itu menawarkan siap memberikan baju banser bagi para hadirin hadirat yang berminat ingin memakai baju banser atau ingin menjadi ancol banser. Oleh sebab itu patut kita ajungi jempol kepada Bapak Kepala Desa Tinari. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Basuki dari Sarabata beserta dengan rombongan, dan juga Ustaz Nuril yang kami hormati, dan juga teman-teman grup Rebana Al-Falah yang insya Allah selalu istiqomah mengawal jalannya pengajian setiap Ahad Legi di Desa Tinari ini. Dan juga tentunya kepada seluruh panitia pengajian Ahad Legi di kesempatan kali ini yang kamu hormati, dan pastinya juga kepada sahabat-sahabat Ansor yang juga tidak pernah letih, tidak pernah prei di dalam beliau mendampingi setiap acara pengajian di Desa Tinari ini. Semoga teman-teman Ansor ini juga diberi kesehatan, kesabaran dan keberkahan di dalam hikmah di dalam makhluk ulama ini,
Tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu supaya kita semuanya diakui sebagai santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada seluruh hadirin hadirat yang semoga diberi kesehatan, kerahmatan yang kami muliakan. Yang pertama, alhamdulillah, puji dan syukur. Mari kita sama-sama aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua bisa hadir di sini, bisa duduk di sini tanpa menemui suatu halangan apapun. Oleh karena itu, mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan ucapan bacaan tahmid bersama-sama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatul hasanah rahmatan lil alamin ashatul qailin. Semoga kita semuanya yang hadir di sini, apalagi di sini ada grup sholawat, memberikan berkah dan kita nanti kelak berhak mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mulai apa yang ingin kami sampaikan, izinkanlah kami minta maaf kepada guru-guru kami, orang tua kami. Kami mewakili duduk di sini bukan berarti kami yang paling pintar, bukan paling benar, bukan. Tapi karena ini sebuah tugas dan saya niati untuk belajar bareng-bareng, bukan menggurui tidak, tapi kita niatkan belajar bareng-bareng. Apalagi di dalam saya sini disuruh ditugaskan untuk mengisi di situ, saya bawa kitab. Saya teringat sama dawuh guru saya Yai Fahrizal Ahmad. Beliau pernah berkata bahwasanya ketika dulu pernah pesan nih, bukan tadi pernah pesan sore sampai ngaji gowo kitab. Akhirnya kalau tak ngeliat nopo mas Yai kok betul kitab. Amargi nangkani kula lan panjenengan iki kok biar naos terus betul kitab dimajakaken kitabipun. Kula lan panjenengan iku sami ugi kados ngaos kalian tiyang ingkang ngarang kitab niki. Terus senajan kula kadang mriki kula sing nyuwun tapi kula teng mriki namung sekedar maosake. Hakikatnya kula lan panjenengan ngaos kalian pengarang kitab Buatun Nasih niki kalih Tahibul Qawmi. Terus tetap semangat senajan sing ngarep kaya niki tapi lek kita Buatun Nasih sing ulama iki insyaallah sangatlah masyhur. Bahkan maksudnya sampai ke mancanegara juga dipakai kitab ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, mari di sini kita sama-sama belajar untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Kenapa saya mengatakan dan mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk serius dalam belajar ilmu agama? Karena Kanjeng Nabi pernah bersabda, ada sebuah hadis dan mungkin semuanya hafal insyaallah. Qolatul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang itu golek ilmu hukumnya fardu yang seluruh fardu kifayah kan fardu ain. Lan iki dawuh Kanjeng Nabi hadis ini itu fardu ain apa fardu kifayah? Bapak-bapak itu. Ada sinten to? Fardu kifayah napa fardu ain? Hukumipun fardu ain, hukumipun kados hukume fardu nalikane nglampahi salat 5 waktu. Salat zuhur, asar, isya, maghrib lan sabilune. Hukume sami. Makanya cerita kok mas, kok iso antarane mencari ilmu dan juga sholat yang langsung diperintahkan oleh Allah melalui surah Mi'raj Kanjeng Nabi itu kok bisa dihukumi fardu ain itu gimana? Enggak perlu kifayah aja. Ketika ada pertanyaan kata kesepakatan sholat niku enten mulai tiang ingkang badhe sholat kudu ngertos syarat rukunipun sah sholat. Terus kalau golek ilmu niku luwih utawa golek ilmu dhewe kayak salat atau salat sik golek ilmu. Mending ndi? Golek ilmu. Iki penting karo-karo tapi nalikanipun purun salat luwih apik dipun
ilmu kan sisi yang sampun saestu pun sholat senajan loro bener gelem ngaji gelem belajar masalah sholat insyaallah sedikit insyaallah bakal noto sholat itu kan bener di sholat sedikit sebenarnya kan isin misal kok sholat di masjid biasanya ini kok sholat lei sedekap biasanya orang sedekap biasanya sujud sikile ora dipetekake alias ngangkat mergo sering jamaahnya masjid utawa sholat Jumat di masjid dulu kancan-kancane masjid napa sikile jempol dipadal nggih suwi-suwi kan tetep melu dipadal iki namung contoh nalikane sering jamaah tapi nek misal kok mboten nate nderek jamaah nggih saged nderek pengawasan ingkang nerangaken babagan salat niku dipucaraken dipunajaraken dipun carane salat sing bener rukun syaratipun yang kedah dipun penuhi itu saged enten ilmu. Namun ini saja ini kula anggenipun nyampaikan napa ingkang badhe kula aturake ngadu basa Jawa udah disadaran mboten. Waduh. Indonesia. Karena sing mboten soalnya kalau bahasa Indonesia iki lho medhok. Menawi campur mboten apa-apa nggih. Campur soalnya kalau enggak. Kalau saya sendiri baca yang Puskesmas gue pakai bahasa Indonesia. Kalau tadi bahasa Indonesia ini medok terus dipun malih terus kita tak niati bismillahirrahmanirrahim mungkin bisa dipun paham dan dipun mengerti. Kemudian batin beriki saya itu ngajak-ajak dumateng bapak-bapak dan ibu-ibu saya itu serius dengan babakan masalah ngaji soal ilmu niku pokok dari segala ibadah atau usul ibadah. Soal wong kok ibadah tanpa ilmu maka tidak diterima ibadahnya. Maka seberapa pentingnya ilmu. Andai kan tanpa ilmu ini sia-sia dia kesultok. Tapi ya sengaja nyolok wis sia-sia sebenarnya kok promo ono ngaji kok moro. Piro tok abot bahkan kok cara enek wong sing siap aku udah males mlaku rono. Kulo siap usul kali Pak Disa itu enten tiyang sing pengen ngaji tapi ndelalah males beli OTW. Menawi cepati kendaraan dipun Pak Disa kendaraan ngaos. Kalau wonten usul kali Pak Disa ngaten niku. Maka kula sampai ngoten niku mergo saking pentinge ilmu iki lho, Bapak. Terus malih saking pentingnya ilmu niki nggih. Kula tak tanglet kira-kira tiang-tiang tingali niki santen RT saking RT setunggal sampai RT dhuwuripun nek masalah ibadah dipun gurukake napa dereng. Sampun napa dereng? Kok mboten bisa jawab. Dipun gurukake napa dereng masalah ibadahipun ingkang wajib ingkang mahdhah. Sampun napa dereng kodine salat, poso. Dereng. Waduh. Wis minimal turun derek Ahad legi utawa Jumat legi dan salur data insyaallah suwi-suwi tambah ilmu oleh para alim para ulama. Terus malih kula lan panjenengan samping alam dunia ini kan namung bahasane enten sing ndikake mampir ngombe jane sing langkung abadi itu nggih nangane kula lan panjenengan saya dan Anda semua ketika sudah pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Itu abadi loh. Abadan abidi. Kalau sekarang sih umur mentok-mentok 100 120 itu sudah langka. Bahkan 60 70 bahkan belum ada 30 juga sudah banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari itu semua ketika kita sudah dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu amal kita. Lah amal kita ini yang menentukan dan membuat amal kita sah dan menjadikan pahala bagi diri kita yaitu dengan diilmuni. Terus malih misal saat ini enten sing sambat Mas aku ini wis tuwa Mas, lebih benjal. Bacane cara ngono sinau ngaji mangkat ngurunake tak ngomong wis rali. Ngoten kok mboten kok. Kok nek ngoten iki bacane ketul.
Tapi rapopo insyaallah sama tidak orang di majelis ilmu dikantuk ganjaran dipuncantet kalian Allah kalian amal ingkang sae nambahi amal jenengan senajan walaupun ngaji tidak dapat ilmu tapi kan sudah punya niat. Bahkan harus punya hadis ketika menalikan yang kok mangkat ngaos berangkat untuk mengaji untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Salakallahu bi tariqan ilal jannah. Ini ada dua versi. Yang kedua, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Sapa wonge kok gelem budal ning majelis ilmu, gelem usaha lunga ning majelis ilmu, mongko Allah bakal gampangake dalane wong mau maring swarga. Ateges napa saking ridhone Gusti Allah karo wong sing golek ilmu. Esuk nalikane wonten ing akhirat wayahe mlebu swarga utawa neraka, orang tadi akan dimudahkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ini saking welase Allah, saking rahmat Allah. Jadi orang baik-baik masalah golek ilmu niki, mau ilmu itu rasul ibadah. Pokoknya dari seluruh ibadah itu ada ilmunya. Terus malih bahwasanya setan dewi niku wedi kalih tiyang ingkang anggere ilmu. Saestu percaya mboten setan wedi karo sing wong sing ilmu? Mboten percaya? Dipun nek mboten percaya kula criosaken niki Kanjeng Nabi piyambak sing lampahi. Kanjeng Nabi sendiri yang mengalami. Nek sampean cek rawani, cek ra percaya mergo iki Kanjeng Nabi wah kebangetan. Diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah datang ke pintunya masjid. Ini Kanjeng Nabi mau sholat dan akhirnya datang ke masjid. Sebelum beliau masuk ke masjid, berada di pintu masjid, di situ ada iblis atau setan. Ada iblis, setan, iblis atau setan sama aja wis mbah karo anak nih. Ada iblis sing gak mondar-mandir ngiceng ning jero masjid. Niki iblis nginceng, akhirnya Kanjeng Nabi nyerah. Ya iblis matas na'uhuna, wahai iblis, apa sing mok lakoni saiki? Kowe iki ngopo? Kamu iki ngapain wahai iblis? Katanya Nabi tanggal itu. Terus akhirnya iblis menjawab, wahai Nabi, saya ingin masuk ke dalam masjid dan ingin merusak orang yang sedang sholat di sebelah sana itu, wahai Kanjeng Nabi. Terus kenapa kamu bingung dan mundar-mandir di sini? Walakin awal min hadar rajuli anna ini. Tapi saya takut dengan seseorang lelaki yang tidur yang ada di sebelahnya itu, wahai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lantas tanya, bagaimana bisa kamu lebih takut kepada orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang melakukan sholat alias sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kok iso-isone, kok bisa-bisanya kamu malah lebih takut kepada orang yang tidur? Kok bisa? Sedangkan dia sedang terlalaikan pikirannya, tidak sadarkan diri. Kok malah tahu sing sholat malah ora wedi, kan aneh kamu ini. Akhirnya iblis itu menjawab, al-musalli jahilan wa afsadu ashalun walakinna imu alimun idza ahwaitu al-musalli wa afsadtu salatuhu akhafu ma yaqdatuhu. Bahwasanya iblis itu jawab, wahai Kanjeng Nabi, ketahuilah bahwasanya orang yang sedang sholat itu orang bodoh, orang tidak berilmu. Dia melakukan sholat hanya jengkrak-jengkrik, sing penting podo rakaate, podo sing dilakoni. Kaya wong-wong sing
gugurke kewajiban. Terus tiyang ingkang tilenting pinggir itu nika orang yang berilmu, orang alim. Kalau saya khawatir kalau saya masuk dan mengganggu, merusak orang yang sedang sholat ini, orang yang ada di sampingnya ini bangun dan membenarkan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Jadi saya di sini bingung dan dilema, pengen masuk tapi kok khawatir nanti orang yang ngalim itu bangun dan membenarkan yang sholat. Tapi kalau tidak masuk, saya tidak bisa mengganggu orang-orang yang sedang munajat kepada Allah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di dalam hidup ini seberapa pentingnya ilmu, sampai-sampai musuh kita, musuh manusia yang paling nyata, yang mana mereka itu berusaha supaya kelak nanti di neraka mereka mempunyai teman yang banyak yang akan dijadikan batu landasan ketika berada di neraka supaya mereka tidak kepanasan. Itu sampai takut kepada orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu. Bahkan ketika dia tidur pun dia takut. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika orang yang sudah ngalim, orang yang sudah mempunyai ilmu, ketika tidur itu banyak doanya loh itu. Banyak apa yang diminta. Karena orang yang alim ini sadar seluruh yang dimiliki, seluruh yang dialami, dia kuat ibadah, dia tidak kuat ibadah, dia sakit, dia sehat, semuanya itu milik Allah. Ketika itu ya Allah, saya pasrahkan tubuh ini untuk beristirahat. Ya Allah, bangunkanlah nanti malam ya Allah untuk melakukan sholat tahajud, untuk melakukan wiridan, untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Karena aku ini hanyalah hamba yang hina, yang tidak mungkin lepas dari meminta kepada yang khalik atau yang menciptakan, yaitu Engkau ya Allah. Langsung membaca ayat-ayat Al-Quran akhirnya dan yang alim. Kalau terus kemudian sudah dibon dawuh ingkang ngendikaaken nalikane kula lan panjenengan iku sari utawa lampahi napa kemawon. Nalikane kok ndelalah pas wektu asar akhiripun sholat diniati ya Allah, setelah ini saya meniatkan niat untuk menunggu sholat maghrib. Dan terus berikutnya, ketika sudah melakukan sholat maghrib, ya Allah saya niatkan sekarang ini, saya niat untuk menunggu sholat isya. Dan berikutnya, ketika sudah melakukan sholat isya, ya Allah saya niatkan, saya menunggu niat subuh. Ketika seperti itu, kok ndelalah malaikat Israil kuwi teko wis dicatet ditegur mati dina kuwi, wong niku mati dalam keadaan husnul khotimah. Napa husnul khotimah? Mergo mati dalam keadaan menunggu waktu sholat. Kira-kira penting boten Bu ilmu niku Bu? Dari awal kalau piyambak menginjakkan kaki di tanah Tinali ini, insya Allah Tinali ini kata sangat keberkahannya, banyak sekali keberkahannya. Kenapa seperti itu? Karena kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian setiap Ahad Legi, di Salukata Jumat Legi, dan kegiatan-kegiatan akhir sanah dan yang lain-lain itu sering sekali digalakkan, menunjukkan bahwasanya tanah Tinali ini termasuk tanah yang berkah. Semoga dengan adanya pengajian ini semakin membuat kita sadar seberapa pentingnya ilmu di dalam hidup ini, supaya kita mempunyai bekal nanti ketika akan menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik malih nalika enten sinten Mas, tapi kula niku sakniki pun betul cara pengaos kalih yai sinten ngono kok ora mudeng mimangkat tok ngrungokake kedonge turu balik rak omah cara tekoki mau ngaji apa wis lali balik niku kok pripun apa aku iki wis terlambat Mas? Ya enggak ada kata terlambat selagi kita masih bisa bernapas, hati kita masih bisa rentek, nggak ada kata-kata terlambat. Maksudnya gimana Mas? Kalau seperti saya ini sudah tua,
sudah lupa-lupa, solusinya gimana? Gak usah bingung, cukup jenengan didik putra putri kula lan panjenengan sedaya niku sami mawon jenengan pun guguraken kewajiban mencari ilmu fardu ain niki. Ateges napa amarga putra putri kula lan panjenengan sedaya niki lah sing esuk bakal jadi aset napa Mas? Aset esuk nalika kula lan panjenengan pun ngadhep wonten ngarsanipun Allah Taala. Nalikane maghrib malam Jumat macake doa kadang yang undang uang 40.000 ampun sampai kula panjenengan tabungan penggalih. Jangan sampai kita semuanya yang ada di sini mempunyai keyakinan apa yang kita lakukan, apa yang kita kirim kepada mereka yang sudah meninggal itu enggak sampai. Jangan pernah punya pemikiran seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sudah mengatakan di dalam sebuah hadis, paling insyaallah kabeh wis apal lan wis ngerti. Idza mata al insanu in qata amalahu ila salasin. Nalikane manungsa wis sedo, wis mati, maka amalnya sudah putus dan tidak bisa menambah lagi pahala kecuali 3 perkara. Mungkin dari berkah. Kecuali 3 perkara ingkang sepindah napa ibu apa? Sedekatin jariyatin. Nggih punika sedekah ingkang jariyah. Sedekah wakaf ke masjid atau yang lain-lainnya yang dipakai untuk kepentingan umum. Ini walaupun orang yang sedekah ini sudah meninggal, tetap dia mendapatkan pahala walaupun dia sudah almarhum. Walaupun hanya sebuah lampu yang ada di masjid atau bahkan yang ada di jalan, ini juga bisa memberi kita pahala. Terus yang kedua apa bro, bapak-bapak? Hadisnya apa? Ingkang kaping kalih. Ingkang kaping kalih. Ingkang kaping 3, ingkang kaping kalih inggih punika ilmu yang tafa'ubi. Ilmu ingkang nalikane urip kula lan panjenengan dipun ajaraken dumateng lingkunipun. Nalikane kok apa sing pernah diajarake karo wong liya niki diamalake. Aku biyen diajari abata karo bulis karo abah. Ya kok 50 tahun utawa 500 tahun entas cara ilmu niku kok midhep-midhep anak putu-putune iku sing pangsuk wis ngajari niku. Jadi kalau diakali kula lan panjenengan niku, tapi gandeng kula lan panjenengan mboten sanggup anggenipun ibaratnya mboten telaten didik putra putrinipun nggih apikipun dipun titipaken kepada tiyang ingkang ngurusi. Ingkang terakhir inggih punika perkawis perkara yang bisa membuat atau memberikan atau mengirimkan ganjaran kepada kita ketika kita sudah mati, yaitu adalah waladun sholih yad'ulah, yaitu seorang anak yang mendoakan kepada orang tua atau kepada orang yang meninggal. Ini dalil hadis loh. Kanjeng Nabi sering dikake. Jadi kok nek delalah kula panjenengan alhamdulillah kalian Allah dipun takdir dados nahdiyin dados tiyang-tiyang Nahdlatul Ulama sing alhamdulillah Nahdlatul Ulama itu kagungan kebiasaan atau adat ingkang saya ingin ngirim ahli kubur yang sepah kula lan panjenengan. Dan ini kadang juga anak ini kan mendoakan, kadang juga undang-undang uang. Undang-undang uang ya butuh raga. Jadi nek menurut itu loh, menurut saya pribadi ketika ada orang yang tidak mau atau tidak setuju untuk mengirim ahli kubur terutama keluarga, mungkin karena medit nek kelebihan kan kula lan panjenengan ketika mengundang orang-orang untuk mendoakan keluarga kita yang sudah meninggalkan, yang pertama mendoakan itu sudah masuk kategori
al-waladu as-sholih yatulah, yaitu anak yang mendoakan kepada orang tuanya dan juga mengajak kepada tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya supaya mendoakan. Kira-kira tekan kurang ganjaran ini. Yakin betul? Yakin. Oh sampai orang yakin. Naudzubillah min dzalik, mergo guru-guru kula panjenengan sedaya anggen itu nalikan istihadillah napa tahlil niki ngirim orang mati niki ora asal-asalan. Ora asal-asalan dipikir pertama. Oh bener. Mantun niku ditosahke, dipadoske. Sanad-sanadipun hadis-hadisipun ini hadis dhaif niki hadis sahih niki hadis hasan dan yang lain sebagainya bertemu. Bahkan ada segalipun ulama mengarang kita judulnya salah segalipun istihadi. Apa sing diamal sing dikarang kita sing dikarang bener utawa salah niku nate rampung ngarang kita beliau lunga teng pantai. Ngopo ning pantai? Mancing. Mboten. Lunga ning pantai nggawa kita bukarane saat dua-dua ya Allah nek pancen apa sing tak karang iki kau ridhoi. Apa yang aku karang ini kok benar, maka engkau kembalikanlah kitab ini dalam keadaan utuh. Berdoa seperti langsung dilempar sejauh mungkin. Oh ternyata kitabnya setelah jatuh ke dalam air, dia langsung pergi di bawah ombak minggir dan ternyata kitabnya tetap utuh dan kering. Kira-kira masuk akal nonton betul. Karena ini semuanya mendapatkan ridho dan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia karang itu benar. Kalau terasakan bahwa dados negara saking kitab sebab dari semangat apa kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terasakan wa inal alim yusjabaru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta kitanu fil bahri innal ulama'u warasatul anbiya. Dan juga perlu kita ketahui saking pentingnya ilmu, saking berharganya ilmu bagi orang yang mempunyai ilmu, makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada orang yang alim ini. Kira-kira akeh pura makhluk sing ana ning langit. Terus makhluk yang ada di bumi banyak enggak? Bahkan sampai makhluk yang ada di lautan pirang atus juta wae itu. Jalur ngapura dumateng bapak-bapak atau ibu-ibu utawa tiyang ingkang purun nyepeng utawa la kalimatillah kalian belajar ilmu syukur-syukur purun ngajarake minimal kula panjenengan nek dhewe saged ngajarake dumateng tiyang itu ngajarake kanggo keluargane dhisik keluargane kriyen sing diajari. Monggo bapak-bapak ibu-ibu kula panjenengan evaluasi nggih tak khusus kagem bapak-bapak ibu-ibu ajeng mireng mboten napa-napa nek mboten mireng nggih kebangetan. Dumateng bapak-bapak ini, kula termasuk bapak-bapak bangsa rugi, bapak Sutardi ya. Kula panjenengan sedaya niki bapak-bapak niki yang lanang yang mana di dalam keluarga ini kita itu menjadi pemimpin keluarga. Artinya apa? Ketika kita sudah jadi pemimpin keluarga, apapun yang dilakukan oleh anggota kita, ada itu istri, anak, cucu, nanti ketika ada di akhirat itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Pramila monggo dievaluasi kira-kira anggonku dari pemimpin keluarga ini sesuai terus dianjurkan para ulama, para nabi. So nalikane wonten teng akhirat itu wis le nanggung jawab niku. So nalikane ana kisah bapake kok wis beres dihisab seluruh dosa-dosane tanggungane derek mlebu swarga nalikane mangkat wis dibukake pintu swarga. Terus karo anak bojone wis tak aja mlebu dhisik. Dia nak waktu urip orang kok dikit sholat, orang pernah kon sholat, orang pernah kon ngaji. Rugi orang pak, bikin bapak, rugi mau betul. Apa ngantos untuk jadian di batang pulau panjenengan supaya kedah dipun ngantos 100 pulau panjenengan angin pun
didik putra putri istri kula lan panjenengan sedaya. Selajengipun dumateng ibu-ibu ngatur kula dereng kira-kira 4 menit tugase bojone jenengan sedaya iki apa mboten? Apa mboten? Nek apa mbok aja sing nambahi pikiran bapak-bapak ibu-ibu apa bapak-bapak to. Serta kepinginan kalau apa sih dibuahi karo wong liya niki lho sing penting. Nari kan kula yang jenengan kok. Nari kan jenengan nggih ibu-ibu. Kok ndelalah gampang kepinginan. Ndelalah sing jalan kok tekan duwe popo. Terus jenengan nembul. Kira-kira sing jalan niki kenyet-kenyet mboten. Monggo sing kudaran nggih biyen ben mboten kudaran. Seperti ibu ini saya itu nurunakan berkah tentang koloran kabinet sedaya. Kabinet dan Mugi-mugi saestu napa ingkang kula panjenengan nyataken, kula panjenengan azimaken, jadi kasih badhe kula aturaken dene wekdal situasi boten pati pendukung ngerti hujan. Kita sambung malih wonten sanes kesempatan menawi kula diundang ini untuk bersyukurlah syukur dengan kurun derek ngaos setiap Jumat habis Jumat wonten ing musala pondok pesantren Baitul Awabi ngajeng-ajeng sareng kalian Yai Nurwahid Abah kula ugi setiap dumateng bapak-bapak ingkang badhe derek ngaos kita aturi pengaosan tafsir Jalalain wonten dalemipun Abah setiap hari malam Senin, hari Minggu malam Senin. Mugi-mugi bapak-bapak ibu wakil ngrawuhi pengaosan dituniati tolakul ilmi. Kan? Terus apa Pak? Bun, tanggal apa? Bun, tanggal apa? Tanggal apa? Bun, dari apa kan? Bun ya. Yang berjumpa sabun saudara spontan diikut setengah sekawan. Tapi kira-kira mantun niki berbentuk payung apa betul? Mantun niki nggak ada dogan dan niki. Mungkin berkah berarti kalau Allah nadir kali pun ini pun kalau mau kita penting namun sementen kali mugi-mugi wonten manfaatipun saya itu kalau diambang ingin lebih belajar kok ternyata banyak kekurangan kehilafan dari kami pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga untuk kedepannya pengajian Ahad lebih semakin ramai, semakin ragam dan semuanya yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakek-kakek, nenek-nenek, diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi rezeki yang halal dan thayyiban kasiron. Ugi dipun ini keberkahan ingkang lumeber hajat-hajatipun gampang tercapai. Mungkin semanten ingkang wonten kula aturaken kirang salampunipun saestu kula nyuwun agung pangapunten mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng awak kula piyambak ugi panjenengan umumipun. Kula akhiri
akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah wa min walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Mic.